Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dery Aryandi Sunata dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya mengenai pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Wahyudi, SPD MSI Han. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara, supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dalam penjelasan Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai demokrasi dengan topik apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Menurut Abraham Lincoln sendiri, pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri belum bisa dibilang sempurna, meskipun sebagian besar sudah ada terlaksana sesuai prinsip demokrasi dan hukum Undang-Undang Dasar 1945, masih ada kelompok yang menggunakan kekuasaan dan posisi yang dimilikinya untuk mencoba mengatur jalannya demokrasi sesuai kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan bersama. Kemudian yang selanjutnya akan beralih ke masalah sistem pemilu, yaitu bagaimana cara mencegah money politik dalam sistem pemilu di Indonesia. Pertama-tama, apa itu money politik? Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang, atau memberi iming-iming sesuatu kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politis. Menurut Zaman, pada tahun 2016, politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seseorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah politik uang ini adalah yaitu memberikan pendidikan politik dan juga memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan orang menerima politik uang adalah kurangnya pengetahuan mengenai politik dan pemilu, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka. Selain itu, juga perlu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena target dari politik uang adalah mereka yang masih mengalami kekurangan dalam kehidupan. Baiklah, kembali lagi mengenai demokrasi dengan topik, apakah komponen cadangan sudah sesuai dengan demokrasi? Merujuk pada Undang-Undang PSDN, yang dimaksud dengan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam pasal 28 Undang-Undang PSDN disebutkan
Komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen cadangan, menurut saya sendiri, sudah sesuai dengan demokrasi, karena komponen cadangan ini bersifatnya sukarela. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat PANRB, Cahyokumolo menekankan, aparatur sipil negara atau PNS tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan dan menjalani wajib militer. Juga tidak tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB nomor 27 tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara bersifat wajib. Program tersebut bersifat sukarela dan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pertahanan negara dan bela negara. Dan yang terakhir adalah harapan untuk calon presiden tahun 2024. Pemilihan presiden periode 2024 sampai 2029 sudah dekat. Harapan saya untuk calon presiden yang terpilih adalah saya berharap untuk presiden periode 2024 sampai 2029 untuk bisa menjadi figur yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Saya berharap agar janji-janji pada kampanye bisa direalisasikan dan tidak terlupakan. Terakhir, harapan saya untuk presiden adalah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyelesaikan konflik-konflik yang belum selesai dan bisa memajukan Indonesia. Baiklah, terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa kalau ini semua hanyalah pendapat saya pribadi. Oleh karena itu, saya menerima kritikan dan juga saran yang bisa diberikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.